manusia dihidupkan oleh Allah Ta'ala berada dalam 5 alam. Pertama, manusia pernah dihidupkan oleh Allah di alam arwah, alam ruh. Ruh semua manusia, baik yang beriman atau yang tidak beriman, sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Di sana manusia mengakui, ketika Allah berkata, siapakah aku, kata Allah, engkau adalah Tuhanku ya Allah, kata mereka. Barulah setelah dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, manusia pindah ke alam yang kedua yang bernama alam rahim, alam perut ibu. Berbulan-bulan kita berada di perut ibu kita, maka oleh karena itu kita wajib berbakti kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita yang merawat kita hingga kita sukses pada saat ini. Ibu kita mengandung kita, menyusui kita, memandikan kita dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran jika walaupun orang tua kita meninggal dunia, ibu kita wafat, ayah kita wafat, istri suami kita wafat, kita mendoakan mereka. Loh, karena dengan doa lah kita bisa menyambung hubungan dengan mereka yang telah meninggal dunia. Kemudian setelah dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun berada di alam perut ibu kita, kita dipindahkan lagi oleh Allah Ta'ala ke alam dunia. Darul fana, alam yang fana. Darul musibah, rumah ujian, tempat ujian adalah dunia. Ada yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, ada yang dipendekkan umurnya oleh Allah. 1 hari wafat, 1 bulan wafat, 1 tahun wafat, ada yang 100 tahun, 85 tahun dan lain sebagainya, tergantung daripada ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, dalam Al-Quran, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal manusia telah tiba, siapapun dia, apapun profesinya, apapun jabatannya, diobati dengan obat apapun, dimasukkan ke rumah sakit sehebat apapun, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda-tunda, walaupun hanya sedetik saja, sekejap mata saja, tidak bisa ditunda-tunda. Wala yastaqdimun, dan tidak bisa dimaju-majukan. Oh, saya mau mati tahun sekian saja, tidak bisa. Oh, bunuh diri, bukan ajalnya, tak mati. Orang yang bunuh diri langsung mati, berarti berbarengan dengan ajalnya, karena sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di alam dunia kita dituntut oleh Allah Ta'ala untuk beramal soleh. Karena apa? Karena setelah ada alam dunia, ada 2 alam yang sangat menakutkan bagi kita yang tidak selamat di sana. Yang keempat yaitu alamul barzah, alam setelah kita kematian, entah kayak apa keadaannya. Tapi kata Nabi, di kuburan itu imma rawdah min riyadil jinan, ada kalanya bagi orang yang selamat di alam kubur, ada kalanya menjadi taman daripada taman surga. Ibaratkan kita refreshing atau rekreasi ke taman, tentunya di sana kita bisa makan apa, bisa minum apa, kita bisa melihat apa. Begitu juga dengan halnya kuburan, dan kita sebagai orang mukmin meyakini akan hal itu. Au hufratan min hufarin niron, kata Nabi. Ada kalanya kuburan itu bagi kita yang tidak selamat, naudzubillah min dzalik. Hufratan min hufarin niron, satu lubang, satu jurang yang mencekam, menakutkan daripada jurang-jurang api neraka. Bagaimana kita masuk ke jurang dunia saja, bagaimana dalamnya, bagaimana gelapnya, tidak bisa dibayangkan. Sementara kuburan, walaupun secara zahiriyah, secara kasat mata itu 1 meter dan lain sebagainya, tapi bagi orang yang selamat, kuburan akan lebih luas daripada tempat kita yang ada di dunia. Maka kita yang beramal, kita yang sholat, kita yang puasa, kita yang zakat, kita yang haji, kita yang bermajelis seperti ini, yang menurut saudara-saudara kita yang lain ini tidak ada ajaran dari Nabi, hanya hadisnya satu saja, kullu bid'atin dhalalah kullu dhalalatin finnar. Apakah kita duduk seperti ini tersesat? Yang kita baca tadi salawat ajaran Nabi, innallaha wa malaikatahu dan seterusnya. Baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kata Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan, sakitlatan 'alal mizan, subhanallah
bihamdihi subhanallahil azim habibatar rahman. Ada dua kalimat kata Nabi, ringan kita ucapkan, namun ditimbangan pada mahsyar, ditimbangan amal manusia akan sekilatang berat di atas timbangan amal manusia. Habibatani rahman, sangat disenangi oleh Allah Ta'ala zat. Apa kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Dan ini ada di majelis taklim yang kita sering bacakan takmil ruahan dan lain sebagainya. Apakah kita tersesat baca seperti itu? Apakah kita akan masuk neraka jika baca seperti itu? Tidak tentunya. Majelis tazawur ziarah seperti ini, saya dari tadi pergi setelah ngajar di pesantren ke sini setengah 1, saya ziarah ke masyarakat yang ada di sini, berkunjung. La tazawur atau berkunjung termasuk amalan yang mendatangkan ridhonya Allah Ta'ala. Maka kita Allah dalam hadis kutsinya, wajibat mahabbati, berhak mendapatkan cintaku, kata Allah Ta'ala. Ini bukan kata saya, kata Allah yang diterangkan dalam kitab Tanwirul Qulub, di antaranya dalam kitab Ihya Ulumuddin karyanya Imam Ghazali, dalam Tanwirul Qulub dalam karyanya Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi Al-Ilbiri Asyafi'i, mendatangkan firman-Nya Allah, wajibat mahabbati, berhak mendapatkan cinta dan kasih sayangku, kata Allah. Bagi siapa? Lil mutahabbina fiyya, orang yang sering cinta karena Allah Ta'ala. Maka kita duduk di sini tentunya kalau bukan karena cinta, tak mungkin kita menerima undangan tetangga kita. Wal mutajalisina fiyya, berhak mendapatkan cinta dan kasih sayangku bagi orang yang sering duduk karena aku, kata Allah. Kita duduk di sini tentunya untuk silaturahmi, dan silaturahmi adalah perintah Allah, berarti kita duduknya karena Allah Ta'ala. Wal mutabadilina fiyya, dan orang yang sering berkorban karena aku. Tentunya saat ini panas, iya panas, tapi ingat, di balik panasnya kita, di balik capeknya kita, ada pahala Allah yang menunggu kita, yaitu insya Allah berhak mendapatkan cinta dan kasih sayang Allah. Sementara cinta dan kasih sayang Allah Ta'ala adalah niat, tujuan orang-orang yang berada di tingkatan tertinggi dalam ikhlas. Ingat, orang ibadah ada 3 tingkatan. Ibadah karena takut ke neraka, boleh, berarti tingkatan ikhlas yang pertama. Sholat takut dibakar neraka, puasa takut dibakar neraka, menutup aurat takut dibakar neraka. Kedua, ibadah karena ingin masuk surga. Kalau dalam istilah kitab Nawadir disebut golongan jannani, ibadah karena ingin masuk neraka, surganya Allah. Yang ketiga, golongan rabbani, orang yang ibadah karena cinta kepada Allah, orang yang ibadah karena mengharapkan ridhonya Allah, orang yang beribadah karena ingin bertemu dengan Allah kelak di surga dalam keadaan diridhoi dan disenangi oleh Allah Ta'ala. Kalau begitu Allah sudah didapat, maka surga pun akan diberikan oleh Allah, neraka pun akan dihilangkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berusaha, walaupun kita kotor, iya, kita banyak dosa, iya, kita kurang istighfarnya, iya, kita ini banyak maksiatnya kepada Allah, iya, tapi apa salahnya sekali-kali kita beribadah kepada Allah, walaupun salat kita amburadul, yang penting sholat, yang penting sujud. Apa salahnya sujud kita bersujud kepada Allah karena Allah Ta'ala, walaupun kita tak berhak masuk surga Allah, tapi apa salahnya kita beribadah karena mengharapkan ridhonya Allah Ta'ala. Wong kita dihidupkan oleh Allah, diberi jabatan oleh Allah, diberi urat oleh Allah, diberi harta oleh Allah, diberi anak menjadi kebanggaan oleh Allah Ta'ala. Yang keempat, alam yang keempat, yaitu alam bersih tadi. Yang kelima yaitu alam akhirat. Di akhirat kata ulama, wa madaru illa jannatul liman ittaqa wa narul liman lam yattaqillaha fa'laman. Di surga ada 2 tempat, satu di akhirat ada 2 tempat, satu surga, 2 neraka. Surga diberikan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Saya sholat karena takut ke Allah, saya puasa karena takut ke Allah, saya zakat karena takut ke Allah, saya berinfak karena takut kekayaan-kaya dihisab besar oleh Allah. Maka al-tu'aidatil jannatul muttaqin, surga itu disediakan oleh Allah Ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kedua, surga banyak diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang dermawan. Maka ketika surga ditanya oleh Allah, wahai surga, liman anti, untuk siapa kamu wahai surga? Kata surga, ana saya adalah milik orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan orang-orang yang dermawan. Ketika neraka ditanya oleh Allah, neraka, liman khuliqti, untuk siapa engkau diciptakan wahai neraka? Kata Allah Ta'ala, khuliqtu likulli man
bagi orang-orang yang tidak takut kepada Allah Ta'ala dan orang-orang yang pelit dan sombong. Jadi orang sombong dan orang pelit itu dirindukan oleh neraka, tapi orang yang bertakwa kepada Allah dan orang yang dermawan maka itu dirindukan oleh surga. Yang terakhir kita duduk di sini tentunya mendoakan almarhumah Hajarut binti Mahmud sebagai salah satu bentuk berbaktinya anak kepada orang tuanya ini, mendoakan mereka setelah mereka wafat. Karena kata Nabi, kata Nabi, sesungguhnya innal mayyita fi qabrikal ghariqil mughawis, orang yang mati di dalam kuburnya seperti orang sedang karam menunggu bantuan. Kapan ada bantuan? Yang tadi dakwatan, tapi anehnya, tapi bedanya kalau di kuburan kita menunggu itu yang tadi dakwatan menunggu doa, pahala infak sedekah, maka karena ada kelebihan harta ini tidak dipaksa kita tahlilan, tak mampu kita tidak diwajibkan tahlilan. Namun apakah tidak keliru ketika kita orang yang wafat perlu kepada doa kita? Tak mungkin kan kita mengundang orang lalu tidak diberikan apa-apa. Tidak, ini karena ikhlas dari keluarganya, sedekah untuk kedua orang tuanya. Maka yang tadi dakwatan menunggu doa minimal dari anaknya, atau akhihi saudaranya, sodikinna sahabat-sahabatnya. Faidalah ikutku. Maka apabila doa ini, pahala doa, pahala sedekah, pahala infak sampai kepada neraka, kan ahba ilahi minad dunya wa ma fiha, maka lebih mereka senangi daripada diberi dunia dan seisinya. Ada, ingatlah kata Nabi, inna hidayat ahyadil doa wal istighfar, bahwa hadiahnya orang yang hidup untuk orang yang mati adalah doa dan istighfar kita. Semoga bermanfaat dan kita doakan almarhumah serta orang-orang tua kita yang meninggal dunia, anak-anak kita, mbah-mbah kita, mudah-mudahan diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala, diangkat siksa kuburnya oleh Allah Ta'ala, dan kita yang merasakan panas saat ini mudah-mudahan nanti di alam kubur tidak diberi lagi kepanasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke surga. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.